lanjut nih Bu. Mm. Apakah Ibu pernah menemui orang yang menawarkan lahan tapi ternyata lahannya fiktif Bu? Pernah nggak nih Bu? Kalau orang yang menawarkan lahannya fiktif, alhamdulillah sih selama ini nggak pernah. Ya, mereka pasti ada kok, ada lahannya. Benar-benar kita sudah PPJB. Jadi gini Mbak, makanya kenapa saya jarang sekali orang menawarkan lahan. Biasanya coba disurvei dulu biar enak gitu ya. Atau Bu, dilihat dulu Bu, anak kami, nanti kita begini-begini kita ketemu. Nah, kalau saya sampaikan kepada mereka, nggak perlu disurvei. Kami percaya kepada Anda semua sebagai mediator. Yang penting Bapak Ibu amanah. Artinya ya tanah yang ditawarkan kepada kami bukan tanah fiktif tadi ya. Benar-benar real ada, lokasinya di sini, tempatnya begini, keadaannya seperti ini. Nah, kamu udah percaya, kami serahkan kepercayaan itu. Makanya alhamdulillah ya Koprunas selama ini tidak pernah menemukan lahan yang fiktif, Mbak Navara. Terus Bu, apakah Koprunas itu pernah Bu membeli lahan, tetapi ternyata lahan itu bermasalah Bu? Terus ada nggak sih Bu upaya hukum yang dilakukan oleh PT Koprunas? Ya, kalau untuk itu ada. Oh, pernah ada ya Bu? Kemungkinan ya. Jadi yang seperti itu sudah kami alami. Jadi gini Mbak, namanya orang menawarkan lahan. Tadi ya, kita kan dasarnya percaya. Ketika sudah terjadi akad jual beli, berarti kan sudah saling oke nih, jelas kan orang yang menawarkan lahan ke kami. Benar. Bahwa lahannya tidak bermasalah, tidak sengketa, dan tidak dua kepemilikan dan lain-lain. Itu syarat sudah ada di SOP. Kenyataannya masih ada. Ketika kepercayaan kami berikan kepada mereka gitu ya, tiba-tiba di tengah perjalanan kita pernah ada kejadian. Pada saat kami mau ngurus, ya kan kami SPH-kan dulu, kami urus dulu, terus nanti kita mulai proses perizinan. Ternyata tanah itu adalah tanah yang miliknya bukan punya orang yang PPJB dengan kami, gitu kan? Ya sempat agak shock dan kaget juga. Dan ada juga yang memang uang kami sudah masuk ke mereka. Tapi bagaimana Bu? Itu ada nggak proses hukumnya? Ada. Kami perkarakan kepada kuasa jual atau mediator tanah yang sudah menawarkan lahan-lahan yang sengketa, yang lahan yang dimana itu kepemilikannya tidak hanya satu, ada dua gitu kan. Jadi kenapa ini harus kami kami proses? Karena nggak boleh kita biarkan orang-orang yang hanya mencari keuntungan, tapi tidak bertanggung jawab. Betul. Karena kan ini resikonya adalah menanggung kepercayaan dari masyarakat kepada PT Koprunas. Ketika PT Koprunas mendapatkan lahan-lahan yang bermasalah seperti ini, apakah kami diamkan? Oh tidak, kita akan proses hukum. Gitu. Akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yes, Bu. Betul sekali. Oke, terus nih Bu, gimana dengan legalitas tanahnya Bu? Apakah SHM, GIRIP, Fairponding atau gimana nih Bu? Ya, kalau untuk legalitas tanah tadi ada hubungannya dengan syarat ya SOP kami. Yang paling bagus dari semuanya adalah SHM pastinya dong. Iya. Karena kan kalau sudah SHM, kami kepengurusannya untuk bisa mengurus perizinan. Karena perizinan yang dilalui itu untuk sebuah perumahan ada 9 perizinan ya. Yang memang harus untuk menaikkan tadi sampai ke IMB harus ke SHM dulu. Jadi kalau sudah SHM nama pemilik satu, ketika kita dipindahkan kepada PT Koprunas, ini enak prosesnya. Nggak pakai lama Mbak, ya kan. Tapi kalau misalnya dia GIRIP gitu kan, atau Fairponding atau SPT macam-macam banyak, atau AJB gitu kan, ini harus diurus tahapannya. Jadi nggak bisa langsung oh ya Bu kita urus ya SM yang enggak, melalui proses. Biasanya kami kalau yang GIRIP kita minta bisa nggak dinaikin ke SHM supaya kita pengurusannya lebih cepat. Seperti itu sih Mbak. Lebih mudah ya Bu. Lebih mudah lagi untuk bisa jadi IMB. Betul. Baik. Nah, itu sekilas beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar sosial media kita sudah dijawab dengan jelas dan sudah diterangkan oleh Bu Endah. Terima kasih ya Bu Endah untuk waktunya sudah menjawab pertanyaan yang masuk nih Bu. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti saya tunggu ya buat siapapun yang
ingin mengajukan lahan, saya lebih senang ketemu di kantor. Kalau memang masih ada jarak yang bisa kita bertemu, tapi kalau memang jaraknya agak jauh kayak di pulau-pulau lain gitu ya, itu bisa VN atau VC, saya siap untuk menjelaskan. Seperti bisa itu. Di telepon aja ya Bu Enda. Bisa, sangat bisa sekali. Nanti boleh ditanya ya di nomor saya ya. Nanti akan ada di sini nomornya, bisa dicantumkan, Mbak Dapara. Iya baik. Nanti akan kita cantumkan nomor Bu Enda buat Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan lahan. Bisa langsung dihubungi saja Bu Enda. Iya. Oke. Terima kasih Bu Enda untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Copper Zone update minggu depan.